Sindo Trijaya kembali lagi bersama talk show akhir pekan terhangat polemik Sindo Trijaya Network. Kita membahas topik nasib reklamasi. Saya akan menyapa juga di pembicara kita yang kelima, Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, dan tadi baru datang dari Bogor nih Prof. Prof. Romin Daudi. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Bang Ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang baru datang langsung saya minta ngomong aja dulu deh. Tadi saya Prof. Romin kan juga dulu Menteri Kelautan ya di selesai di 2004 Prof. Kan waktu itu tadi sempat Bang Viva mengangkat juga dari sejak masa itu sudah ada penataan juga masalah pesisir ini, ada keseriusan masalah ini, tapi ke sini belakangan kok jadi begini. Nah mungkin Prof. Romin, apa yang Prof. Romin lihat? Yang pertama kita harus menyadari bahwa polemik mengenai proyek yang amat raksasa ya, dan dampaknya juga banyak bukan hanya Jakarta tapi Indonesia, ini sangat wajar dan bagus menurut saya dalam hal demokrasi. Hanya saja memang polemik itu jangan sampai mengarah pada hal yang divergen gitu ya, yang tidak fokus. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kalau kita ingin melihat reklamasi entah di Jakarta, khususnya Jakarta maupun yang lain, kita harus melihat dari dimensi yang komprehensif. Pertama bukan hanya dari segi lingkungan geofisik, tapi juga dari sosial ekonomi dan juga dari segi budaya. Kemudian yang kedua, secara spasial, karena ini ibu kota negara, harusnya melihat proyek reklamasi ini tidak hanya dalam konteks Jakarta, tapi juga konteks Indonesia. Waktu tahun awal 95-an saya minta pendapat, saya sudah berpendapat kalau dilihat dari segi disparitas pembangunan antar wilayah, saya sejak itu sebenarnya sudah menolak bahwa proyek reklamasi Jakarta itu tidak worth it, tidak bermanfaat, atau sedikit manfaatnya untuk Indonesia bahkan mungkin merusak. Kenapa? Karena fakta tahun 95 saja bahwa Pulau Jawa yang luasannya 5,5% dari total luas Indonesia itu kontribusi ekonominya udah 55% gitu ya. Sekarang Jawa itu bukan malah menurun tapi 60% gitu ya. Dan Sumatera 20%, jadi 2 pulau yang luasannya 15%, kontribusi ekonominya 85%. Sebaliknya daerah mulai dari Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua yang luasnya 85%, kontribusi ekonominya 15%. Ini kalau tidak berkoreksi disparitas pembangunan antar wilayah ini, Mas Yoga, itu Indonesia ekonominya nggak mungkin kompetitif. Di Jawa secara ekologis sudah kelebihan beban, karena kalau kita lihat tutupan hutan di Jawa, Mbak Lasmi ya, itu hanya 10% itu. Padahal menurut kaidah hidrologis, kalau suatu pulau itu ingin lestari, Mas Yoga, itu harusnya at least 30% tutupan hutannya. Itu yang menjelaskan kalau hujan itu di Jawa itu banjir, erosi dan longsor, terkait pada saat kemarau orang Cirebon, orang Dermayu pada langsung susah mencari apa namanya. Jadi sungguhnya Pulau Jawa itu udah kelebihan beban ekologis ya. Lebih dari itu kalau pulling factor di belakang gula-gula pembangunan itu macam reklamasi, macam gula yang baik numpuk terus di Jawa, itu koreksi terhadap disparitas pembangunan antar wilayah nggak akan selesai. Jadi kalau dari segi dimensi spasial, regional development, pembangunan antar wilayah semuanya kurang bijaksana. Kita tuh menumpuk gula-gula pembangunan di khusus reklamasi kan dahsyat gitu ya. Kawasan perbelanjaan, ya kan, bisnis center, perkantoran, pemukiman. Jadi nanti orang pada numpuk ke Jawa semua urbanisasi. Jadi reklamasi di tempat yang sudah padat ini, terutama Jakarta, itu memperparah disparitas itu, Bro? Tidak penting, cuma karena ini udah berlangsung ya. Dan kita lihat Jakarta kan sesungguhnya kalau perhitungan kita dari dimensi ekonomi, andaikan rata-rata pendapatan per kapita penduduk Jakarta terus sekitar $12.000 Amerika per tahun, itu kriteria negara maju ya. Itu maksimum penduduk yang menurut perhitungan kami supaya sustain lestari Jakarta itu dengan luas wilayah yang ada itu Mas Yoga hanya 6 juta itu. Sekarang berapa ya penduduk Jakarta itu? Mungkin udah 12 juta pada saat malam, kemudian pada saat siang berapa? 14-15 juta.
karena orang macam saya kan Dari Bogor, ya. Jakarta itu tinggal di Bogor kommute. Nah jadi memang kalau kondisi existing mau tidak mau solusi Jakarta salah satunya adalah harus memperlebar wilayah, Pak. Memperlebar wilayah kan hanya dua opsinya, ke atas, ya kan, atau ke bawah itu ke arah laut. Ke atas berarti pandangan saya galaksi itu akan lebih damaging, akan merusak, karena kalau perluasan Jakarta itu ke atas maka hutan di bawah unjur segala macam akan semakin habis. Nah sehingga memang kalau kita belajar dari alam ya di seluruh kota dunia ya, entah itu Seoul, entah itu Singapura, Hong Kong, Tokyo, di Amerika, di Boston ya, kemudian di Dubai, Palm Island, ya, Burj, semua memang reklamasi solusinya itu. Nah, tetapi memang kalau di negara yang benar dan maju maksudnya itu reklamasi itu harus mengikuti kaidah hukum, AMDAL harus dipenuhi. Menurut saya kesalahan awal dari reklamasi Jakarta ini, AMDAL-nya AMDAL per proyek, harusnya itu menurut undang-undang hidup ya, harusnya AMDAL itu AMDAL kawasan dan terpadu gitu. Ya. Jadi ini parsial AMDAL itu yang membuat segala sesuatu menjadi kacau balau gitu. Nah jadi sekali lagi kalau karena ini kadung ya sudah terlanjur, harusnya untuk reklamasi Jakarta saja ya silakan diteruskan, tapi saya sepakat dengan pemerintah bahwa harus berhentikan dulu. Untuk apa? Untuk mereview secara menyeluruh dari aspek biofisik lingkungan, sosial ekonomi, terutama masyarakat kami orang nelayan ini kan selalu yang termarginalkan gitu ya. Itu kalau di negara yang benar Pak, di Incheon kebetulan juga besar kehormatan untuk Korea itu cakep sekali tuh. Yang namanya masyarakat itu Wongke itu. Ya kan, rakyat kecil model nelayan, budidaya ikan yang ada di Incheon maupun Seoul itu maksudnya itu harus ditanya dulu, ada public hearing. Saya ini sekedar contoh, 97 saya diundang sebulan di Seattle, ya kan, di Seattle. Itu akan ada perubahan tata ruang kota untuk diberlakukan tahun 2002 misalnya. Tetapi sejak 97 itu udah publik konsultasikan dulu Pak. Nah, nggak ada penggusuran dulu, kita bicara dulu dengan semua stakeholder ya. Nah ini yang menurut saya salah besar, selain AMDAL tadi AMDAL project bukan AMDAL kawasan. Yang kedua proses dialogis ya antara pemerintah dengan stakeholder di sistem masyarakat yang nelayan dan masyarakat bawah itu kurang dilakukan. Prof. Romin mengatakan bahwa wilayah di Jakarta sudah kepayahan dan salah satu caranya memperluas ke arah selatan sudah tidak mungkin, ke arah utara yang mungkin. Kalau ke arah selatan saya duga akan lebih merusak karena nanti hutan di Bogor macam-macam. Jadi memang ini satu-satunya solusi bagi Jakarta reklamasi untuk meningkatkan daya dukung itu. Iya, cuman catatan saya kalau ini udah nggak akan ada reklamasi lagi di Jawa, karena tadi secara spasial itu Jawa itu udah kelebihan beban ekologis, sementara luar Jawa itu perlu sentuhan pembangunan gitu. Jadi ini the last reclamation project on Java Island. Proyek reklamasi terakhir ya di Jawa. Lalu catatan kedua, mari di dalam masa moratorium ini seluruh stakeholder, pemerintah DKI, pusat yang terkait itu harus duduk bersama dan jangan arogan. Libatkanlah seluruh pakar dan orang ahli di tanah air tercinta ini. Misalnya yang mengerjakan UI, ya ITB, IPB, UNPAD, LIPI dilibatkan gitu ya. Dan sebaliknya ini kan orang Indonesia itu kalau yang mengerjakan di institusi A cenderung yang mereview juga institusi A. Jadi nggak ada aspek cross fertilisasi atau pengkayaan ide dan proses screening gitu. Dan saya yakin kalau ini itu dilakukan dengan baik ya, dampak sosialnya kita perhitungkan. Lalu kalau dalam ilmunya kan AMDAL itu kan sebenarnya menimbang dampak positifnya lebih besar daripada dampak. Kalau menurut Prof. Romin lebih besar mana dampak positif atau negatif dari reklamasi di Teluk Jakarta ini? Kalau dari segi dampak biofisik dan sosial banyak negatifnya ya. Tetapi kalau dari segi ekonomi mungkin banyak positifnya. Tapi di situ kan ada catatannya. Karena ini kan Papua, ternyata
manfaat ekonomi itu akan lebih dikenyang oleh tadi perusahaan properti ya, bukan ekonomi wilayah DKI gitu ya. Makanya orang-orang pengusaha itu kan berani nyuruh sana nyuruh sini ya. Kalau kondisinya begitu kan, kenapa masih perlu didukung untuk lanjut? Apakah karena sudah terlanjur bangun didukung? Karena untuk jalan ke Jakarta kan. Dan ini kan bayangin nggak, kalau sudah ada investor yang ingin invest lalu dibatalkan secara total, Jakarta pun maaf ya, jalan nggak akan tertata. Coba, nah inilah perlunya debat publik itu. Ada nggak solusi lain selain reklamasi yang bisa menangkal tadi kualitas tempat di Jakarta? Saya coba tanya ke Bung Alan. Bung Alan tadi reklamasi. Saya terus sedikit ya. Yang begini, masalah utama Indonesia kan pengangguran dan kemiskinan dan kebodohan dan daya saing yang rendah gitu ya. Kalau untuk mengadres masalah pengangguran kemiskinan kan perlu ada investasi gitu ya. Nah kalau reklamasi Jakarta itu misalnya gitu ya, digagalkan secara total, saya khawatir orang-orang yang punya uang dan bermaksud baik itu akan segan ya untuk investasi di Jakarta, karena di Indonesia ini pemerintahnya nggak pernah firm gitu. Ini kan sebenarnya bukan kesalahan pengusahaan. Jadi ini masalah kepastian bisnis ya. Exactly. Saya khawatir kalau ini benar-benar di stop secara total gitu ya. Lalu investasi nggak ada, pengangguran makin membludak, bisa membludak, dan kefakiran ya itu cenderung ke masyarakat, begal, perampokan, narkoba akan terus. Apakah akan sejauh itu resiko? Maksudnya ketika proyek ini diberhentikan akan sampai mungkin berapa sih peluang kerja yang didatangkan ke proyek ini? Atau kalau ini sebenarnya sekitar 2 jutaan, tetapi implikasi psikologis terhadap investor lain gitu. Jadi mungkin investor akan mengerem investasi. Jangan pernah investasi di Indonesia kan jadi trader aja, pedagang gitu ya. Karena setiap kita sudah invest lalu dipolemikan, di demokan, demonstrasi, lalu stop gitu. Bayangin kalau udah investasi itu didudukkan. Saya coba ke Bung Alan. Baik, kawan-kawan sekalian. Tadi sudah jelas ya dari Komisi 4, kemudian dari lingkungan hidup, kemudian dari pakar, ya kan. Saya cuma membahasakan dan bahasa nelayan saja, karena saya bikin di situ selama 6 tahun. Kemudian waktu Pak Romil masih ada sebagai Menteri Perikanan, kami di nelayan di Jakarta ini terus mengadvokasi kawan-kawan di sana. Walhi Jakarta bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta pertama mengapresiasi kepada pemerintah pusat khususnya, karena kita tahu moratorium yang ada sekarang ini baru sebatas tindakan politik. Nah, kalau tidak ada upaya penegakan hukum di situ, ya sekedar jadi bancakan, dan ini angin segar yang mungkin kalau kebahasan nelayan itu ini mah cuma rezeki surga, rezeki kuping saja. Nah, makanya dia bilang kemarin kami dengan nelayan itu berhasil merebut kembali hak-hak nelayan. Kami datang ke Pulau G, itu adalah simbol bahwa nelayan akan merebut semua hak mereka yang dicuri. Nah, ini bukti, dan ini adalah sinyal kepada Bapak Presiden Joko Widodo harus memperhatikan bahwa nelayan mampu melakukan apa yang bisa dilakukan. Bagaimana cara merebut haknya, Mas? Apakah hanya datang ke pulau itu atau? Nah, yang pertama tadi saya katakan moratorium itu harus jelas, bukan sekedar cuma bancakan politik ya, tapi harus ada tindakan hukum. Kemudian kita lihat kalau ada upaya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh khususnya Gubernur DKI Jakarta, ini adalah ada perlawanan hukum yang dilakukan. Karena apa? Dia mengeluarkan izin pelaksana reklamasi itu, perdanya belum ada, kemudian izin lingkungannya belum jelas, kemudian kita lihat amdanya juga karena itu masukin 3 wilayah, yakni ada Banten, kemudian ada DKI Jakarta, kemudian ada Bekasi yang masuk ke Jawa Barat. Ini adalah kawasan strategi nasional yang tidak kemudian diparsial dilakukan. Ini adalah pelanggaran. Makanya saya bilang mumpung ada Bang Yoga di sini sebagai perwakilan masyarakat khususnya rakyat DKI Jakarta, rakyat Indonesia, ini harus tegas. Kalau salah ya salah gitu.
Ketika ada kesalahan, ya harus ada tindakan. Misalnya pemerintah menggugat korporasi atau perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan. Kemudian Polri ya sudah tindak karena material yang diambil adalah material curian. Ya ini kan hasil curian. Karena kawan-kawan di nelayan di Banten sana sudah mulai aksi dan nanti akan menjadi besar. Karena kalau ini tidak dibiarkan terus, rusak lingkungan di sana. Ketika dia merusak lingkungan asalnya, kemudian dia menguruk laut yang ada di Teluk Jakarta, khususnya di Pulau G misalnya ini. Nah, ini juga hasil curian. Ketika hasil curian ini dipublikasi, kemudian ditawarkan, maka pembelinya juga adalah penadah. Nah, kalau ini berarti harus ada upaya penegakan hukum. Nah, kemudian kita hitung berapa sih kerugian ekologinya. Kita hitung. Ada kerugian yang jelas, ketika ada kerugiannya, ya sudah harus bertanggung jawab. Kemudian kalau dia sudah membangun, kemudian ini merusak juga tanaman masyarakat nelayan di Teluk Jakarta, maka jangan salahkan kemudian nelayan ini melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya ini kan pemerintah yang melakukan. Masyarakat mungkin melakukan apa, Pak? Ya, yang pertama kan begini, gampang sederhana saja. Sekarang masyarakat Pulau Seribu, khususnya di Pulau Pari, yang hari ini udah 4 hari terakhir ini kapal itu masih ada di sana, dan mereka sekarang sedang merekam. Ketika DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa stop pembahasan perda zonasi, kemudian Komisi 4 mengatakan stop dulu reklamasi, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan investigasi ada kerusakan lingkungan dan ini merekomendasikan stop reklamasi, kemudian ada lagi Menko Maritim mengatakan stop reklamasi, kemudian Wakil Presiden juga mengatakan stop reklamasi. Berarti ada payung hukum yang sudah jelas. Ketika ini dikatakan stop reklamasi, tapi perusahaan atas izin Gubernur DKI Jakarta ini tetap melakukan pencurian pasir, maka ini adalah kesalahan besar. Maka katakan negara ini dilecehkan oleh korporasi. Negara dilecehkan oleh korporasi. Oke, Profesor Hasil, kita akan bahas lagi masalah negara yang